Tak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan, mudah-mudahan seluruhnya tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara utama, izinkan saya akan membacakan susunan acara pada hari ini terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Satu, pembukaan, dilanjutkan dengan nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Ketua Persatuan Pensiunan Bank DKI, lalu sambutan dari Direksi PT Jakarta Torisindo, kemudian ceramah agama, ada tanya jawab, dan ditutup dengan doa penutup, lalu persiapan untuk sholat zuhur, dan ramah tamah untuk makan siang bersama. Demikian rangkaian acara yang nanti sama-sama akan kita ikuti. Lalu dengan segala hormat mohon seluruh hadirin agar menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu agar kita bisa mengikuti jalannya acara dengan fokus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman yang menjadi pedoman di dalam kita menjalani kehidupan. Dan siapapun yang membacanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Hasr ayat 18 sampai dengan 24 yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Rifki. Kepada Bapak Ustadz Rifki kami persilahkan. Sultan Hariri LCMA, yang kami hormati Bapak Ketua Persatuan Pensiunan PT Bank DKI Bapak Nusfaria, yang kami hormati Bapak Zulfarsyah selaku Direktur Keuangan dari PT Jakarta Torisindo Jakarta Experience Bond, yang kami banggakan seluruh keluarga besar Persatuan Pensiunan PT Bank DKI, serta segenap jemaah tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Sebelum mulai acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, hidayah, dan pertolongannya lah kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat, dalam nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat mengikuti acara pengajian rutin bulanan dari pensiunan PT Bank DKI sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kali ini bertema untuk ceramahnya yaitu Jalan Pintas Menuju Surga. Kemudian hari ini Selasa 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 17 September 2024 di The Tavia Heritage Hotel, di tempat yang sungguh megah dan nyaman ini. Semoga kita bersama-sama berdoa seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, berdirinya saya di sini selaku MC, saya Epi Amriani atau biasa dipanggil Epoy. Izinkan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin atau seluruh pihak yang telah berkontribusi, berpartisipasi dengan tulus ikhlas, baik support materi, tenaga, sumbang saran, dan lain-lain untuk terselenggaranya acara ini. Termasuk terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang hadir. Semoga partisipasi ini dapat menjadikan bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berharap kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum
ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Rifki, demikian sama-sama kita telah ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga berpahala bagi yang membacakan dan insya Allah akan berpahala pula bagi kita yang mendengarkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Persatuan Pensiunan PT Bank DKI yang akan disampaikan oleh Bapak Nusfaria. Kepada Bapak Nusfaria kami silakan dengan hormat. Yang terhormat Bapak Ustadz Abu Sultan Hariri SIMA, yang terhormat Tuan Rumah Pak Julbansah, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota Persatuan Pensiunan yang hadir pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana itu juga dengan anggota kita ini, Pak Julbansah ini, bisa nggak dipakai Jaya Raya? Jangan gitu. Kita coba, ya. Kan namanya berusaha. Satu boleh. Kalau nggak berhasil kita cari tempat lain. Anggota kita dulu, kan gitu. Sesudah itu habis lebaran di sebelah nanti Halal bihalal. kita gunakan halal jalan, tempatnya di sini juga. Iya. Ini kecil juga. Kami makan di sana. Jadi muat 1.000 orang. Tapi kita nego-nego juga harga sesuai dengan kantong kita. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Tentu pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah luar biasa
tercatat dalam daftar hampir 116 orang. Nah, mudah-mudahan ini penyemangat kita untuk kedepannya supaya kita silaturahmi berjalan dengan baik. Insya Allah. Anggota saya ini kalau bisa banyak jadi pejabat di Pemda DKI ini kan gitu. Jadi lebih gampang kita cari dananya. Nanti susah lagi cari dananya begitu. Saya rasa itu barangkali selamat menikmati pengajian kita pada hari ini dengan rileks, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau seandainya mau minum kopi silakan ambil keluar. Kalau minum jus silakan ambil keluar. Kalau teh manis silakan ambil keluar. Cepat masuk lagi karena kita utamanya adalah ceramah jalan pintas menuju surga. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya mendoakan bapak-bapak dan ibu sekalian sampai nanti ke rumah dalam keadaan selamat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nus yang sudah menyampaikan kata sambutan. Seru ya. Nanti sebaiknya tinggal menunggu dibagikan saja. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari perwakilan direksi PT Jakarta Turistindo, yaitu akan disampaikan oleh Pak Zulfar Syah selaku Direktur Keuangan. Kami persilahkan. Dan terhormat dan tentunya kita banggakan bersama Ustaz Abu Sultan Hariri SMA, dan tadi ada Hafiz Quran juga yang hadir. Terima kasih atas hadirannya. Dan yang terhormat Bapak Ibu Persatuan Pensiunan Bank DKI, dan yang terhormat rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan syukur alhamdulillah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Batavia Heritage Hotel ini, dan saya atas nama direksi PT Jakarta Turistindo Jakarta Experience World mengucapkan terima kasih dan tak terhingga kepada Pak Ustadz, para pengurus, satuan pensiunan dan majelis taklim, serta adalah saya akan bergabung kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti setiap pengajian dan acara pensiunan di Bank DKI. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak Nus, saya menyambut baik Pak Nus. Maka makanan, minuman, kalau kurang, Bapak Ibu bisa pesan di bawah, makan di bawah. Ya, jadi jangan khawatir kekurangan. Ya. Kalau mau bawa pulang ya boleh juga Pak Nus. Tadi ada Pak Robi tadi kasih juga ya. Saya juga kemarin ketemu sama rekan kita Uji. Nanti souvenirnya dari Bank DKI juga disampaikan di sini nanti ya sama Pak Robi. Jadi semuanya memang ini mendadak, tapi nanti kita akan berikan acara ini lebih meriah lagi, lebih bagus. Insyaallah ya. Ini semuanya rumahnya Bapak Ibu sekalian, juga rumah saya ini. Jadi ini adalah hotel ini milik Pemprov DKI Jakarta. Kita hanya mengelola dan menjalankan saja. Dan tadi apakah nanti Persatuan Pensiunan akan menggunakan hotel ini untuk halal bihalal? Silakan Pak Nus. Nanti buat promo ya, pokoknya kita diskon habis saja lah. Iya, diskon habis. Nah, saya juga bercita-cita juga tadi Pak Nus bilang nanti kita pergi juga untuk melihat salah satu hotel kita juga di
Puncak. Tavia Resort ya, artinya yang dulu Jaya Raya. Sekarang Jaya ini Raya. memang dalam proses renovasi, perbaikan semuanya, dan ini mudah-mudahan bisa selesai karena kami juga nanti akan di bulan Oktober ini akan menerima juga kalau kita dari legislatif dan eksekutif untuk pembahasan APBD murni di sana. Jadi di sana muatnya lebih besar lagi, lebih besar. Average itu sekitar 2.000 orang, dan Bapak Ibu tidak hanya bisa berkunjung sana menginap, kami pun juga dalam rangka ini jadi promosi ya Bapak Bapak sendiri. Nggak apa-apa, nggak Supaya apa-apa. Bagus. pesannya itu jangan Jaya Raya aja, gitu ya kan. Kita akan kerjasama juga kepada Cimory yang ada di sebelahnya, Cimory. Itu permainan kalau Bapak Ibu mau ajak cucunya juga. Oh, bermain wahana, dia, ada atau apa, wahana. boleh aja terbuka gitu ya. Dan kita juga sekarang ini kita bangun Bobo Box. Itu ada 20 unit ya, dan itu tingkat okupansinya 100% gitu ya, baik di weekend maupun di weekdays. Wih. Gitu ya. Apalagi kemarin puncak macet sekali gitu. Termasuk hotel ini juga sekarang itu tingkat okupansinya sampai 90-95%, bahkan kemarin 100%. Itu bukan doa Bapak Ibu sekalian nih, karena Pak Anus mau datang sama Bapak Ibu, jadi 100%. Tapi memang average di hotel ini 90 sampai 95%, 100% jarang lah, karena memang ada kawan-kawan kita yang OO juga gitu ya. Nah kita kenapa Jakarta Experience Board? Sebetulnya kita ingin jadi Jakpro ini bukan hanya ngurusin Pemprov sebetulnya, gitu ya. Tapi kita ini udah go internasional. Makanya kalau di Singapura kita lihat itu ada yang namanya unit pariwisata itu. Kita ini bukan hotel aja, maaf. Kita adalah ada 3 hal. Kita ini hotel, pariwisata, sama berkaitan dengan tenancy. Jadi banyak sekali tanah kita yang memang sekarang ini masih belum bekerja untuk GXB. Jadi lagi diurus, mudah-mudahan semua bisa selesai. Nah, kita jadi mau grow up juga ya, dan harapannya adalah Jakarta ini kan sudah pindah ya, Jakarta bukan ibu kota lagi. Jadi daerah khusus Jakarta, maka Jakarta akan jadi kota global. Jadi mohon doa Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari GXB ini, bagian dari yang mengembangkan wilayah ibu kota Jakarta untuk Jakarta yang global dan internasional. Ya mudah-mudahan ini terjadi ya, dan sekarang sudah lagi dipersiapkan. Jadi kalau dulu Bapak Ibu kayak Pak Masri lah, tahunya nih Jakpro ini ya hotel Cempaka ini gitu ya. Tapi kami bukan hotel ini hanya bagian dari operation kita ya, untuk membangun yang sudah ada aset-aset yang memang seharusnya kita bangun. Tetapi kita tadi kalau Bapak Ibu kita lihat di video ada di istana, kita juga ada bagian dari event organizer yang memang kemarin itu kita juga bekerja sama dengan Presiden untuk menyelenggarakan kebaya dan istana Bupati. Itu Bapak Ibu demikian, terima kasih. Ini saya lagi ngomongnya promosi semua ini ya, kepada pengajian, bukan saya yang didengar ya Pak Ustaz, mohon izin Pak Ustaz. Hari ini juga ulang tahun, mohon doa. Itu saja ya, terima kasih sekali lagi, dan kalau ada yang kurang-kurang mohon maaf, dan mudah-mudahan ke depan saya akan bisa melayani Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbahagia, tibalah kita saatnya untuk mengikuti ceramah rohani Islam yang akan disampaikan oleh sama-sama yang kita hormati penceramah kita pada hari ini. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Abu Sultan Hariri LCMA, dengan tema yang sangat menarik ya, jalan pintas menuju surga. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari kehadiran beliau di siang hari ini. Amin Allahumma amin. Tema ini sangat menarik ya, nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Pak Ustadz. Jalan pintas menuju surga. Tentunya banyak teman-teman atau dari kita semua bertanya-tanya, emang ada jalan pintasnya?
emang boleh kita tahu jalan pintasnya seperti apa. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz secara detail. Sekali lagi saya mengingatkan, tolong handphone dari hadirin semua dinonaktifkan. Dan untuk sebelum berceramah nanti, Pak Ustadz mohon kiranya nanti diberikan doa ya Pak untuk yang Jakarta Turis Segera. Ya nggak apa-apa. Yang saya hormati PT Jaktur yang sedang ulang tahun katanya. Barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada PT Jaktur baik dari segi materi maupun non materi. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan perlindungan, penjagaan, memberikan kebahagiaan baik kepada terutama yang menjalankan Jaktur. Jaktur itu hanya nama, akan tetapi pelaksananya adalah manusia. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah selalu menjaganya, melindunginya dari semua bencana, baik dari bencana alam dan lain sebagainya. Yang saya hormati Ketua Majelis Ilmu, Majelis Ilmu MTPP Bank DKI beserta stafnya, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Para hadirin jemaah pensiunan, saya tadi belum pensiun, Bank DKI Jakarta. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga tujuan kita hadir ke sini terwujud dalam kehidupan kita, dengan kemewahan yang kita lihat dan saksikan, dengan keindahan lampu yang luar biasa, permadani yang kemudian diamparkan untuk menyambut kita, serta sajian-sajian makanan yang kemudian disiapkan oleh panitia, terutama adalah yang menjalankan hotel ini. Tujuan kita adalah thalabul ilmi, untuk kesini, Jadi kesannya kayaknya saya ingin memberikan nasihat pernikahan ini. Ya, muter-muter semua ini. Kan biasanya begitu ya Bu? Ya, kayak nasihat pernikahan. Kita punya tema di kesempatan hari ini. Saya persingkat waktu karena sekarang sudah jam 10.30 lebih. Insya Allah kalau saya kaji semuanya, saya bacakan semuanya, saya sampaikan semuanya, materi saya belum sampai sampai jam 11.45. Karena ini ada pertanyaan, maka tadi Pak Somad mengatakan dipersingkat Ustaz. Kajiannya dipersingkat. Jadi mukadimah sama assalamualaikum dan doa. Kan begitu Bu? Jangan gitu juga. Baik. Ini adalah jalan pintas. Jalan pintas menuju surga. Kadang-kala kita butuh jalan pintas. Kalau dikenal apa? Jalan tikus. Tapi ketika kita berhadapan dengan tikus, kita sering kali menghindar. Tapi kalau jalannya, maka insya Allah kita mencari. Bahkan kalau kita
Ya, disampaikan tadi bahwa adalah long weekend ya. Sangat panjang sekali ya. Liburnya, kemudian jalanan semua macet, apalagi ke puncak ya. Kemarin saya ke sana ke arah Sukabumi, itu ditutup ke arah puncak, tidak boleh lewat ya, tidak boleh lewat sampai asar baru dibuka. Ya, jadi saya mengalami luar biasa, yang biasanya cuma 1 jam sekarang menjadi 3 jam bahkan 4 jam. Ya, sebagaimana kita alami Pak ya, jalan pintas. Kalau di sini ada LRT langsung sampai ke hotel, insya Allah luar biasa. Maka ya, menuju surga Azza wa Jalla yang diharapkan oleh semua orang, cita-cita semua orang ya, bahwa kita akan masuk ke dalam surga, kebahagiaan yang terindah, kebahagiaan yang paling diharapkan oleh seluruh manusia. Maka kita harus tahu jalan pintas menuju surga. Ya. Kita sudah mendengarkan bacaan firman Allah Azza wa Jalla yang dibacakan oleh Ustaz Rifki. Kita simak artinya ya. Kita ambil Ustaz sampai bekal menuju Allah, kebahagiaan buat orang-orang surga. Tafadhol Ustaz. Silakan dibuka Bapak Ibu sekalian, surah apa tadi? Al-Hasyr. Al-Hasyr. Ayat keberapa Ustaz? 18. Silakan Ibu dibuka. Yang punya handphone silahkan dibuka handphonenya dulu. Kita merenungkan firman ini, mudah-mudahan menjadi pengantar buat kita untuk merenungkan akan kehidupan kita nanti di akhirat. Betul Ustaz. Quran surat Al-Hasyr ayat 18 artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Stop. Ayat pertama, ayat 18-nya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwad. Dunia seperti kita saksikan bagaimana mewahnya hotel ini. Kehidupan akhirat akan lebih mewah, surga Allah akan lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Seindah apapun dunia ini dikumpulkan untuk menyaingi akhirat, surga Allah tidak akan sanggup. Bahkan surga yang paling rendah saja itu lebih indah dari kehidupan dunia. Kalau ibu, bapak ibu sekalian harus ngambil makanan keluar, ketika di surga tinggal minta, aku ingin anggur, datang tuh anggur. Aku ingin minum, datang tuh minum. Saya berikan bayangan dulu bahwa surga itu indah. Maka keindahan yang ada di dalam diri kita, hari ini kita Masya Allah mengatakan subhanallah, mewah betul nih hotel. Masya Allah, mewah betul nih makanan. Akan ada makanan yang paling pohon anggur, bapak ingin banget, merunduk di anggurnya ke kita, dipetik sama kita, tinggal makan. Nggak perlu ke pasar, nggak perlu beli, nggak ada transaksi. Inilah indahnya surga Allah Azza wa Jalla, belum keindahan yang lainnya. Makanya Pak, wal tandur nafsum ma qaddamat liwad. Kalau Anda merasa silau dengan indahnya dunia, seharusnya kita merasa silau dengan indahnya surga. Persiapkan untuk kembali ke surga. Siapkan diri kita untuk apa? Masuk surga Allah Azza wa Jalla. Teruskan Ustaz. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ke-19. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Lihat ayat yang ke-19-nya. Janganlah kalian sekali-kali melupakan Allah Azza wa Jalla dengan indahnya dunia, apapun keindahan dunia. Jangan sampai kemudian melalaikan kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah apa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah Allah Azza wa Jalla dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengingat kita. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Allah lebih dekat dengan urat nadi kita. Maka orang yang lalai kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan pernah menikmati indahnya surga. Teman-teman Ustaz. Ayat ke-20. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga.
Penghuni-penghuni surga itu orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, stop sampai sini kita ayatnya sampai ayat 20. Tidak mungkin sama orang yang hidup dengan kemewahan dengan orang yang hidup dengan kesengsaraan. Tidak sama orang yang ada di surga dan tidak mungkin sama orang yang ada di neraka. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ringan siksaan dibakar telapak kakinya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang paling ringan telapak kakinya dibakar oleh Allah Azza wa Jalla, mendidih seluruh isi kepalanya. Mendidih seluruh isi kepalanya yang jauh dari telapak kaki. Bagaimana yang dekat dengan betis kita? Bagaimana yang dekat dengan paha kita, perut kita, semuanya akan lebih dari itu bayangannya. Itu siksaan yang paling ringan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita untuk mencari jalan pintas menuju surga. Alasan pertama, mengapa kita harus mencari jalan pintas menuju surga? Karena umur kita, kata Nabi, tidak akan lebih antara 60 sampai 70. Inilah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Pak Soman mengatakan mungkin ini ada penyambutan karena maulid Nabi. Ingat jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita di atas sunnahnya Nabi. Kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah nanti apabila kita di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah maulid Nabi. Bukan hanya sekedar kita memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang sangat ditekankan dari maulid Nabi apa? Hendaklah kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan kerjakanlah sesuai kemampuan. Pertama, manahaitukum, yang dilarang ada dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang diharamkan, yang kedua yang makruh. Apakah semua orang sanggup meninggalkan larangan Allah? Semua manusia, kata Nabi, sanggup meninggalkan larangan Allah. Semuanya. Tapi tidak semuanya orang bisa menjalankan perintah Allah. Makanya ada kalimat apa? Mastata'tum, yang kamu sanggupi. Makanya Nabi coba kalau Bapak Ibu sholat coba. Kalau nggak sanggup berdiri, kira-kira suruh ngapain? Duduk. Apakah semua orang bisa berdiri? Tidak. Banyak orang yang sholatnya sambil di atas kursi. Ada yang nggak sanggup atas kursi, sholat malas, antar dulu ah. Coba hitung dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, berapa kali kita muncul rasa malasnya ketimbang muncul semangatnya ketika datang adzan? Lebih banyak mana? Ya, mager kata orang. Ada orang mengatakan PW Tahu PW kan Bu? Ya, masa sekarang walaupun kita zaman old, kita harus tahu istilah-istilah PW. Muncul itu rasa malasnya. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, setan itu tidak akan bisa membiarkan, tidak akan rela membiarkan orang-orang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginjak surga. Perhatikan Ibu, Bapak Ibu sekalian, untuk menginjak surga. Setan iblis itu tidak akan membiarkan mereka menginjakkan kakinya di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Jangankan masuk, nginjak kakinya nggak mau. Makanya Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalah. Masya Allah, umurnya berapa? 63 plus 4 bulan. Udah umur 70 tahun. Masih belum tahu jalannya menuju surga. Masya Allah, istighfar yang banyak. Kita ini adalah hamba Allah.
dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat istirja yang ingin sampaikan ketika mendengarkan terutama orang yang meninggal. Padahal kalimat ini bukan hanya untuk orang meninggal, Bapak Ibu sekalian. Jangan salah. Kita terkena musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kecelakaan di jalan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini hamba Allah, akan kembali kepada Allah. Kemudian beliau menjelaskan, kalau engkau tahu wahai fulan akan kembali kepada Allah, berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang telah engkau persiapkan dengan hisabnya? Akan muncul pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla, jawaban apa yang engkau siapkan untuk pertanyaan ini? Nanti kau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, jawaban apa yang akan kau jawabkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka persiapkan jawabanmu, hisabmu persiapkan, amal apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wattaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Subhanallah. Fadhal. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ustaz, cukup satu tadi. Ayat yang ke-63 baca artinya Ustaz. Dan adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Orang yang berjalan menampakkan kakinya akan menjadi hambar, menjadi malapetaka buat dirinya dan buat anaknya apabila cinta itu dipenuhi dengan dosa. Apa tuh? Nyakitin. Coba buktikan coba. Sampai-sampai ada orang mengatakan, aku sudah dingin dengan kamu. Karena saking banyaknya disakiti. Allah Azza wa Jalla membuka pintu maafnya bahkan di waktu subuh, mengulurkan tangannya kata Nabi SAW kepada orang-orang yang belum mendosa, kembali kau kepada Allah, kembali kau. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Engkau segera kembali kepada Allah untuk bertawar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak dendam sama kita. Berapa dosa kita Bapak Ibu sekalian? Bayangkan berapa dosa kita kepada Allah. Berapa banyak sholat yang sering kita tinggalkan. Berapa banyak sholat yang kita kerjakan namun lalai waktunya. Berapa banyak kita menyakiti orang lain yang dekat dengan kita bahkan. Dengan kata-kata. Ustaz, jam sekarang sudah jam 11.21. Kira-kira Ustaz apa sih jalan pintasnya? 1. Saya akan sesuaikan jamnya. Jalan yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan di sisa umur yang ada, sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad. Umur mau berapa? 60 tahun. Sebentar lagi kau akan sampai kepada Allah. Kalau kita nggak punya jalan pintas Ibu, seringnya futur kita, sering malas dalam ibadah, maka kita harus punya jalan pintas. Pertama, ya, abdikan diri kita untuk orang lain. Abdikan diri kita untuk orang lain. Paham nggak sebenarnya ini? Paham nggak ini? Belum. Abdikan diri kita untuk orang lain. Berarti berbuat baik sama orang lain lah. Berbuat baik aja udah. Jangan julid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas."
Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk siapa? Orang lain. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekarang berapa pahala orang yang memberikan fasilitas sekarang ini? Gak tertara. Bahkan Nabi mengatakan orang yang memberikan sekali makan aja sama orang lain, sekali sehari aja, semua dari pagi sampai malam dia berikan fasilitas, Masya Allah, itu pahalanya sama, setara dengan apa? Orang iktikaf di rumahnya di masjidnya Rasulullah di Madinah. Masjidnya Rasulullah di Madinah selama 30 hari. 30 hari itu pahalanya dia, baru sehari. Makanya kalau ibu kemudian hitung-hitungan dari rumah sampai sini nggak bakal sampai ke sini, wallahi. Karena jauh rumah kita. Makanya kata Pak Somad nih, kita nih, Masya Allah, ini jalan pintas ternyata nggak pintas, macet, ya macet. Tapi alhamdulillah kita dengan doa kita dan doa Bapak Ibu sekalian, kita sampai jam 9 berapa? 18 menit. Betul Pak Somad? Masya Allah, berkah dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita nggak bisa muter takdir Pak Somad. Kita nggak boleh menyesal dengan apa yang sudah kita ambil. Semua takdir Allah Azza wa Jalla. Betul atau tidak? Ya. Orang yang beriman, dia akan paham bahwa ini takdir Allah Azza wa Jalla. Kita tinggal minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya dalam perjalanan sampai tujuan kita dan kembali kepada tujuan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling baik sama manusia yang lain. Jangan kira permen satu yang ibu berikan sama temannya tidak ada pahalanya insyaallah. Ini pahalanya besar. Dia butuh, alhamdulillah. Saya nyari permen. Jangan salah, ibu memberikan segelas air kepada temannya, berbagi dengan temannya, itu pahalanya nggak ringan, besar pahalanya insyaallah azza wa jalla. Wallahi. Nabi mengatakan setara dengan Itikaf di masjidnya Rasulullah SAW di Madinah 30 hari. 30 hari, 2 rakaat, berapa pahalanya itu? Itu baru salatnya. Belum zikirnya, belum baca Qur'annya. Allah lipat gandakan di masjid sana. Bukan kecuali Ramadan, Allah lipat gandakan. Di mana? Di tanah selain Mekah dan Madinah. Kecuali bulan Muharram, Allah lipat gandakan pahala. Allah lipat gandakan juga dosa. Makanya orang yang berdosa, melakukan dosa di bulan Muharram, hati-hati. Allah lipat gandakan dosanya. Seharusnya cuma satu dilipat gandakan sama Allah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Muharram, Allah lipat gandakan pula pahalanya. Makanya hati-hati dengan bulan Muharram, karena itu bulannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai sini paham Ibu ya? Coba Ibu, Bapak Ibu sekalian lihat surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Hafal enggak? Hafal dong. Surah Al-Asr. Wal asri. Oh, Al-Asr. Innal. Ya, buka. Siapa yang membacakan artinya? Ayo. Ustaz Rifki aja. Juz berapa Bu? Al-Asr itu? Juz berapa? 31. Nggak ada untuk kita. Lihat poin yang ketiga. Ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, memberikan nasihat kepada kebenaran dan memberikan nasihat kepada kepada kesabaran. Lihat, untuk siapa ini? Untuk manusia. Maka kata para ulama, ayat ini surah Al-Asr mencakup dua yang sangat dahsyat. Yang pertama kebaikan untuk manusia. Lihat nasihat. Baik, bukan punya Mbak kan? Ya, Masya Allah. Inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama tafsir. Bahwasanya surah Al-Asr ini sungguh isinya luar biasa. Mengandung makna yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah mengatakan perbaiki hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla, imanmu dan amalmu. Yang kedua, jangan sampai itu aja, perbaiki hubunganmu dengan manusia. Masya Allah, inilah yang penting. Kenapa? Tidak mungkin seseorang baik kepada Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, baik dia kepada Allah, ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa, zakatnya luar biasa.
tapi Masya Allah suka nyakitin orang, maka Allah tidak akan menyiapkan surga buatnya. Jumlah malaikat yang ada di bumi berapa? Siapa yang tahu? Kata Nabi SAW, ka'adadil asa. Yang dua memberi manfaat apa? Sebanyak jumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi ini. Lapisan pertama sampai lapis yang ketujuh. Semua kerikil-kerikil itu jumlah malaikat yang ada di bumi. Ya, Saking copot. banyaknya. Ya copot. Ya, Insya Allah. Ya. Ini saya belum dikasih hadiah kok, jemaahnya dikasih hadiah ya. Pak Somad melanggar. Ya, jemaah, ya. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya, keluar rumahnya, berjalan ke mana? Berjalan menuju majlis ilmu, majlis di mana disebutkan nama Allah dan Rasulnya, ya. Allah dan Rasulnya, maka dia telah menempuh jalannya menuju mana? Surga. Itu berdoa malaikat. Kata Nabi SAW, bukan hanya para malaikat mendoakan kita, tapi seluruh makhluk Allah yang ada di daratan maupun di lautan mendoakan orang yang duduk di majlis. Makanya apa? Inilah jalan pintas menuju apa? Surga. Di sisa umur kita yang ada cuma. Di sisa umur kita yang ada. Makanya apa? Hendaklah kita jangan malas kalau di-share ya, flyer kajian. Kalau bisa punya kesempatan, maka harus datangi. Datangnya kita saja dapat pahala. Langkahnya aja dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan fi sabilillah, langkahnya lah itu orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ilmu apa itu? Ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Yang keempat, mencintai orang-orang yang beriman dengan tulus. Mencintai orang-orang yang beriman dengan tulus. Nah, jangan menghinanya, ya. Jangan menggibahinya. Gak boleh menggibahinya. Kenapa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Saya ulang sekali lagi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya, sahabatnya, temannya, ya, temannya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Kalau dirinya nggak mau dicubit, sakit dicubit, orang lain pun sakit dicubit. Jangan. Kalau diri kita nggak mau dibicarakan sama orang lain, jangan ngomongin orang. Ya, betul. Setuju. Kalau menipu orang lain tuh sakit, kita pun nggak mau ditipu, jangan nipu orang. Waalaikumsalam. Dalam maksud lain, mukmin muslim itu seperti satu tubuh. Apabila sakit di antaranya salah satunya, maka yang lain pun akan mengalami sakit. Coba contoh, Bapak Ibu sekalian. Apa? Bapak Ibu kesandung misalnya, kesandung. Yang bunyi yang mana yang bunyi? Yang bunyi yang mana? Ini atau kakinya? Iya. Mulut. Yang bunyi mulutnya. Yang ngeluh mana? Mulutnya. Yang mengalami demam seluruh tubuhnya apabila sanduk lukanya parah. Demam padahal apa? Kaki. Kok yang pusing kepala? Makanya seorang muslim seperti satu tubuh. Kalau tersakiti maka seluruh kaum muslimin akan sakit. Seharusnya begitu. Ya. Ini yang kemudian harus dipahami. Saya bawakan sebuah kisah. Seorang laki-laki Ansor
Dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan lewat ada tanyaan. penghuni surga, lewatlah laki-laki Ansor. Ini hadis yang sangat masyhur, ya. Lewat laki-laki Ansor sambil menenteng sendalnya, wajahnya masih dibasahi dengan uduk. Ya. Keesok harinya Rasulullah SAW mengatakan akan lewat laki-laki penghuni surga, lewatlah laki-laki yang sama Ansor, sampai 3 kali. Kemudian ini para sahabat, nih ciri-ciri para sahabat begini nih, ya. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Ash kemudian penasaran, laki-laki ini punya keistimewaan apa sih? Lewat. Laki-laki ini punya keistimewaan apa sih? Maka Abdullah ini mengatakan sama laki-laki Ansor, boleh nggak aku nginep di rumahmu 3 hari? Laki-laki Ansor mengatakan, boleh, silakan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Ketika dia bangun sebelum subuh, dia nggak pernah tahajud. Kemanapun waktu sudah habis. Toilet, tarah ke umum. Baik, sekali lagi jangan tinggalkan sholat sunnah qabliyah ba'diyah yang muakkad, ya. Karena itu pahalanya Allah akan bangunkan rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sampai di sini saja ya pertemuan kita. Gimana Pak Somad? Berhubung waktunya sudah habis, jadi maaf Bapak Ibu, pertanyaan ditiadakan. Ya. Nggak apa-apa kan? Ya. Ya, itu kan. Ya. Apa mau bertanya? Ya, demikian telah kita ikuti bersama doa penutup yang disampaikan oleh Ustadz Rifki. Terima kasih juga kepada Bapak Kiai Haji Abu Sultan Hariri LCMA yang telah memberikan ceramah rohani kepada kita semua. Untuk itu tuntas sudah seluruh rangkaian acara di siang hari ini. Semoga berkah semua untuk kita. Dan saya selaku pembawa acara tak lupa menghaturkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu hadir di tempat ini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Zul Farsha selaku wakil dari Direksi PT Jakarta Turisindo yang telah memfasilitasi kita semua di ruangan ballroom ini sekaligus menjamu kita semua. Semoga berkah untuk kita semua. Dan akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua hadirin dimohon bisa Subhanallah, mewah betul nih hotel. Masya Allah, mewah betul nih makanan. Akan ada makanan yang paling enak dan paling nyaman. Di mana? Di surga Allah. Dan makanan orang-orang surga diantaranya makan pisang. Ya, ibu, bapak ibu sekalian jangan bayangkan pisangnya seperti pisang kita. Lezatnya luar biasa, nikmatnya luar biasa, rasanya luar biasa. Anggurnya tidak sama dengan anggur kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada namanya separuh-separuh dulu. Semua orang sanggup meninggalkannya, kata Nabi. Semua orang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, ya, inna bisyahawat. Mohon direnungkan baik-baik. Ada tulisan situ, ada pulpen, tolong tulis. Surga tidak menyenangkan. Surga itu dikelilingi di hal-hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ini perkataan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak 150 orang semuanya 450. Yang datang berapa sekarang? Yang datang berapa? 117. Yang datang 117. Berapa persennya berarti? Saya mau tanya, apakah majlis ilmu adalah majlis ilmu ini adalah jalan pintas? Nah, baru semangat. Jadi kalau dihitung pakai duit nggak bakal nyambung. Ya jauh-jauh ya ke sini, yang ada yang dari mana, Tangerang, datang kemari. Tidak mengenakan, tidak nyaman. Hisab sama Allah Azza wa Jalla semua yang Allah berikan kenikmatan ini. Ya, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, Azza wa Jalla. Makanya apa? Sebagai Allah Azza wa Jalla, Dia akan memangkasnya, menggodanya dengan berbagai macam maksiat dan kenikmatan. Saya ulang lagi, karena ini dipersingkat, selanjutnya saya bacakan ini, ya, saya bacakan ada apa namanya? Ada 6
6 cara iblis untuk menggoda manusia. Tapi ini karena dia maksiat. Kalau nggak berhasil, dia akan goda yang lainnya. Nggak berhasil, akan goda yang lainnya. Contoh, saya berikan contoh. Bapak Ibu sekalian, kalau sholat itu kata Nabi SAW, kencangnya sampai kentut-kentut. Ketika adzan itu kemudian selesai, maka dia datang lagi ke masjid. Ngapain? Pengen sholat? Kagak. Ingin membisikkannya, ya. Setelah qomat selesai, maka dia datang lagi tuh. Kira-kira kita kalau ditolak langsung datang lagi apa pulang? Kalau kita ini ditolak nih, kita ngelamar pekerjaan, ditolak nih, datang lagi atau pulang? Pulang tuh, nggak sabar, kalah sama iblis sabar. Betul, nggak ngerengek datang kepada apa? Kepada komandannya. Aduh, Pak, saya nggak berhasil. Enggak, tetap dia akan terus teguh pendiriannya, sabar untuk kepada kita. Apa? Karena tujuannya untuk mencari teman di mana? Neraka. Makanya apa? Dia datang lagi, ngapain? Goda manusia. Begitu kata Bu? Iya, kompor belum mati, sayuran belum bersih garam. Ingat tuh semuanya. Bahkan harta yang hilang dan lupa, kita ingat belum ketemu. Ketika sholat ingat, siapa yang ingetin? Makanya banyak orang yang sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi, makanya tidak berbekas pada sholatnya. Betul tidak? Kata Allah, orang yang sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar, baik di sholatnya, khusyuk sholatnya, ya, masya Allah, cegah pelakunya dari perbuatan kecil. Ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عن الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamun alaik, Ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamun alaik, Ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.